Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Nabi Daud berdialog dengan ulat merah yang berzikir. Imam Al-Ghazali menceritakan dalam kitabnya Mukasyafa'al Qulub Al-Muqarrab ila Hadro Alam Al-Ghuyub bahwa suatu ketika Nabi Daud alaihissalam sedang duduk di dalam ruang peribadatannya sembari membaca kitab Zabur. Tiba-tiba beliau melihat seekor ulat merah sedang berjalan di atas tanah. Kemudian beliau berkata kepada dirinya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah menciptakan makhluk semacam ini? Mendengar pernyataan itu, akhirnya Allah memberikan kekuasaan berbicara kepada ulat merah tadi, sehingga ia menjawab pertanyaan Nabi Daud alaihissalam tersebut seraya berkata, wahai Nabi Allah, aku diciptakan oleh Allah ke muka bumi, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, setiap hari aku berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak 1000 kali. Ketika malam tiba, aku tak henti-henti membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad an-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali juga, sebagaimana perintah Allah kepadaku. Lalu, bagaimana dengan dirimu? Apa yang telah engkau baca untuk memuji Allah dalam setiap hari dan malam, sehingga engkau berani berkata demikian? Setelah mendengar penuturan dan sindiran ulat merah tersebut, maka Nabi Daud alaihissalam langsung menyesali perbuatannya. Hatinya bergetar karena takut kepada Allah dan langsung bertaubat serta tawakal kepadanya. Cerita tentang bertasbihnya ulat merah ini sesuai dengan surat Al-Isra yang berbunyi, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Menurut Imam As-Sawi dalam kitabnya As-Siyah Al-Alama As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain, ayat ini memberikan pemahaman bahwa semua makhluk Allah seperti malaikat, manusia, jin, binatang, tumbuhan, bebatuan, dan benda-benda keras lainnya bertasbih kepadanya. Makanya tidak heran ketika Imam Ad-Dibai memberikan untaian indah dalam Maulid Al-Dibai bahwa manusia, benda, bebatuan, dan binatang semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut Rumi dalam bukunya Fihi Ma Fihi, mengarungi samudra kebijakan, orang kafir dan orang beriman keduanya sama-sama bertasbih. Dengan kata lain, mereka tidak henti-hentinya beribadah kepada penciptanya. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka senantiasa begitu mesranya dengan zat yang maha cinta dan maha intim, serta maha mesra melalui pujian-pujian yang mereka untaikan kepadanya. Sehingga sangatlah zalim dan keji apabila orang-orang melakukan perusakan terhadap keberadaan mereka. Hal ini karena alam dan isinya seperti binatang, tumbuhan, bebatuan, air, tanah, pasir, jin, dan makhluk Allah lainnya hakikatnya sama dengan manusia, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah yang harus dihormati dan dihargai keberadaannya. Sebagaimana dapat dipahami dari surat Al-An'am. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan, apalagi sewenang-wenang dalam memperlakukan mereka. Penting sekali bagi kita memiliki tata krama hidup yang baik terhadap mereka, lantaran mereka adalah umat-umat layaknya umat manusia.
Mereka tidak hanya sahabat atau keluarga bagi manusia, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia. Tak lain karena manusia butuh kepada mereka, dan begitu pula sebaliknya, agar kehidupan berjalan seimbang sampai kepada batas yang sudah ditentukan oleh pemilik alam ini. Namun demikian, Islam tetap memperbolehkan umat manusia menggunakan dan menikmati isi alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dapat dipahami dalam surat Al-Jizyah, dengan catatan tetap menggunakan cara yang benar dan baik, serta karena adanya kebutuhan. Tentu butuh dan tamak adalah dua hal yang sangat berbeda. Orang-orang yang memiliki nurani dan akal sehat pasti bisa membedakan antara kebutuhan dan keserakahan dalam memanfaatkan binatang, bebatuan, tumbuhan, makhluk-makhluk lain. Tamak merupakan keserakahan yang akan menyebabkan kerusakan terhadap kehidupan alam semesta. Ketika kebutuhan yang dijadikan dasar utamanya, maka manusia tidak akan melampaui batas, sehingga alam akan berjalan seimbang dan terus lestari. Sebagaimana dapat dilihat dari kehidupan binatang di hutan, yang senantiasa memenuhi kebutuhannya tanpa merusak alam. Namun apabila ketamakan dan keserakahan yang dijadikan pijakan, maka kerusakan alam akan terjadi di mana-mana. Sebagaimana dapat disaksikan di Indonesia, karena adanya kerakusan dari oknum-oknum manusia. Alam dan seluruh isinya merupakan makhluk hidup yang memiliki jiwa masing-masing. Jiwa tidak hanya dimiliki oleh makhluk bernama manusia, tetapi juga dimiliki oleh makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, bebatuan, tanah, pasir, air, udara, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hal ini memberikan pemahaman bahwa kita dilarang membunuh binatang, tumbuhan, bebatuan, pasir, dan isi alam lainnya, apalagi manusia, tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sehingga merusak keberadaan mereka sama saja dengan menyakiti dan menzalimi keberlangsungan hidup mereka. Membunuh mereka tanpa adanya alasan yang dibenarkan berarti telah menghentikan ibadah, percintaan, percumbuhan, dan kemesraan mereka kepada Allah, Zat Pencipta dan pemilik kehidupan dan kematian. Dalam pemahaman penulis, kita dibenarkan membunuh makhluk-makhluk tersebut karena adanya kebutuhan, baik untuk dimanfaatkan maupun karena mengganggu atau membahayakan. Berbeda dengan ajaran agama Buddha di Tibet yang melarang masyarakat membunuh binatang seperti cacing karena takut merupakan reinkarnasi para leluhur mereka, sebagaimana diceritakan dalam film 7 Years in Tibet. Dengan demikian, apabila ada orang yang merusak lingkungan alam sekitar atau membunuh orang lain atau membuat kerusakan atau melakukan perbuatan jahat lainnya, maka orang tersebut diserahkan kepada pemerintah setempat agar dihukum sesuai dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Wallahu a'lamu bishawab. Semua yang baik datangnya dari Allah, dan semua khilaf mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian semua agar video ini memberikan manfaat yang lebih luas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.